Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Triwianto, calon guru penggerak angkatan 11 dari SMA Negeri 1 Padalarang, Kabupaten Bandung Barat. Di sini saya akan memaparkan koneksi antar materi pada modul 2.3, yaitu tentang coaching supervisi akademik. Selamat menyaksikan. Ya, yang pertama adalah tentang tujuan pembelajaran. Calon guru penggerak dapat menyimpulkan dan menjelaskan keterkaitan materi yang diperoleh dan membuat refleksi berdasarkan pemahaman yang dibangun selama pembahasan pada modul 2 dengan berbagai media. Pengalaman atau materi belajar yang diperoleh yaitu dalam modul 2.3 ini, calon guru penggerak dapat mempelajari tentang supervisi akademik yang bertujuan untuk membangun kompetensi diri dalam setiap pendidik di sekolah. Pendekatan yang digunakan adalah coaching yang memiliki 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kompetensi inti coaching yang harus dimiliki diantaranya adalah kehadiran penuh atau present, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Percakapan berbasis coaching dapat menggunakan alur tirta, yaitu mulai dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan dalam supervisi akademik, yaitu yang pertama adalah pra-observasi atau perencanaan, yang kedua observasi atau pelaksanaan, dan yang ketiga pasca observasi atau tindak lanjut. Berikutnya adalah emosi yang dirasakan terkait dengan pengalaman belajar. Ada berbagai emosi. Yang pertama mulai dari cemas. Sebelum mengetahui isi materi dalam modul ini, saya merasa sedikit cemas atau khawatir, tidak mampu memahami dan mengaplikasikannya. Kemudian perasaan yang kedua adalah tertarik. Setelah mempelajari dalam eksplorasi konsep, saya mulai tertarik dalam mendalami isi dari modul ini. Kemudian perasaan yang ketiga adalah gembira. Saya merasa gembira, senang saat mampu melaksanakan praktek coaching bersama dengan rekan CGP yang lain dalam ruang kolaborasi dan demonstrasi kontekstual. Dan perasaan yang terakhir adalah optimis. Saya merasa optimis untuk mampu mengaplikasikannya di sekolah tempat saya mengajar. Apa yang sudah baik berkaitan dengan keterlibatan diri dalam proses belajar saya, yaitu saya mampu berkolaborasi dengan rekan sesama calon guru penggerak saat mempraktekkan proses coaching, menggunakan alur tirta, dan sesuai dengan prinsip coaching dalam ruang lingkup kolaborasi dan demonstrasi kontekstual, baik berperan sebagai coach, coachee, maupun sebagai pengamat atau observer. Kemudian kaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi. Setelah saya mempelajari modul 2.3 ini tentang coaching dalam supervisi akademik, kompetensi saya mulai berkembang, ditandai dengan mampu mempraktekannya proses coaching menggunakan alur tirta, baik sebagai coach, coachee, maupun pengamat. Saat saya mempraktekkan proses coaching, saya harus mampu mengendalikan diri dari asumsi-asumsi pribadi dan rasa emosi, sehingga muncul kematangan berpikir dan bertindak sesuai dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Bagaimana agar prinsip coaching dapat diterapkan dalam kegiatan supervisi di sekolah? Yaitu prinsip coaching dapat diterapkan jika kepala sekolah memiliki pengetahuan tentang coaching untuk supervisi akademik dan mau mengaplikasikannya. Kegiatan supervisi jangan hanya bertujuan sebagai bagian penilaian guru saja, namun supervisi harus dijadikan sebagai cara untuk meningkatkan kompetensi akademik guru,
Sehingga tidak hanya melakukan observasi kelas saja, tapi harus ada percakapan pra-observasi dan pasca-observasi. Dalam percakapan pra-observasi, kepala sekolah harus mendiskusikan perencanaan yang akan dilakukan oleh guru. Sedangkan saat pasca observasi, kepala sekolah memberikan umpan balik atau tindak lanjut terkait pelaksanaan observasi kelas yang dilakukan oleh seorang guru. Bagaimana menganalisis tentang hal yang sesuai dengan konteks dari calon guru penggerak? Tantangan terberat dalam pelaksanaan ini adalah menyeragamkan pemahaman tentang coaching untuk supervisi akademik kepada komunitas sekolah. Supervisi akademik hanya dijadikan sebagai penilaian rutin kepala sekolah kepada guru saja. Seharusnya dapat dijadikan sebagai pedoman untuk meningkatkan kompetensi guru. Kemudian bagaimana memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi? Alternatif solusi yang dapat dilakukan adalah melakukan sosialisasi kepada seluruh komunitas sekolah saat kegiatan rapat guru agar terjadi penyeragaman persepsi tentang makna dari supervisi akademik. Solusi selanjutnya adalah dengan memberikan contoh coaching untuk supervisi akademik melalui berbagai media informasi digital yang dapat diakses oleh seluruh komunitas sekolah. Kemudian bagaimana konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang sudah dipelajari untuk modul 2.3 tentang coaching untuk supervisi akademik ini, yaitu dari modul 21, 2.1 dalam pembelajaran berdiferensiasi, murid dikelompokkan berdasarkan kebutuhan belajarnya agar dapat memaksimalkan potensi yang dimiliki. Begitu pula dengan praktek coaching yang harus memaksimalkan potensi coachee agar dapat menemukan sendiri solusinya atas permasalahan yang dihadapi. Kemudian pada modul 2.2 dalam pembelajaran sosial emosional terdapat teknik stop dan mindfulness yang dilakukan untuk dapat membuat suasana menjadi lebih kondusif saat melakukan coaching. Seorang coach harus menerapkan teknik tersebut agar dapat fokus dan terwujud kehadiran penuh saat melakukan proses coaching. Faktor utama pelaksanaan coaching untuk supervisi akademik oleh kepala sekolah yaitu kesadaran kepala sekolah akan kompetensi supervisi yang harus dijadikan semangat dan dukungan oleh para guru. Coaching yang diberikan kepala sekolah akan memberikan pengaruh pada proses pembelajaran. Suasana kebersamaan sekolah yang mendukung bisa dijadikan sebagai sarana untuk membangun kinerja yang lebih maksimal. Dan kegiatan supervisi akan berjalan dengan nyaman. Berikut dokumentasi kegiatan supervisi yang pernah kami lakukan dengan berkolaborasi dengan beberapa Bapak Ibu guru. Demikian dan sekian untuk pemaparan koneksi antar materi pada modul 2.3. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.